Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Diskunci episode 9 live webinar with Raharja Putra. Seru sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual. Selain live via Zoom, ini Diskunci episode 9 juga live di Instagram @inspigo.id dan juga di @kunci.id. Nah, ini aku juga pengen menyapa juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Di sini sudah ada Mas Alex Gunawan, lalu ada Anissa, Devi, terus ada Mas Ahmad Rafiq, lalu ada Felicia, Kinanti, Kusuma, Muhammad Hawazun, Muhammad Nizam, Raflian Syah. Wah, banyak nih. Bisa. Kalau aku baca jam 12 malam baru kelar ya. Ada sekitar 5.105 orang yang udah hadir di sini. Oke, yang sudah live di Instagram juga hadir di sini ada Stanis, terus ada Wawa, ada Nenden juga. Wah, ramai sekali ternyata Jumat malam kita. Seru nih teman-teman. Nah, kalau pengen tahu mungkin baru denger juga Diskunci itu apa sih? Kayaknya aku harus kasih tahu dulu nih, karena ini adalah sesuatu yang sangat cool gitu ya. Jadi kalau Diskunci itu sendiri adalah singkatan dari Diskusi Bareng Kunci, yang mana adalah sebuah series webinar yang diadakan atas kerjasama Kunci dan Inspigo. Nah, di webinar ini, teman-teman, mentor-mentor dari aplikasi Kunci akan diundang untuk ngobrol sama kita semua tentang topik yang dikuasai oleh mentor, sifatnya edukatif, inspiratif, praktis, dan gampang untuk dicerna. Nah, di episode 9 ini kita udah mengundang Mas Raharja Putra, seorang copywriting expert dan co-founder at maucopy.id untuk ngebahas soal pentingnya copywriting untuk bisnis yang long lasting. Yes, aku sangat tertarik sekali dengan topik pada malam hari ini gitu ya, karena mungkin teman-teman di sini juga suka ngerasa kebingungan gitu ya, suka mendengar istilah content writer, content writing, atau copywriting, atau creative writing. Aduh, kayaknya overwhelmed dengan begitu banyak istilah gitu ya. Yang jelas, selama 60 menit ke depan ini, kita akan ngebahas tentang perbedaan copywriting versus content writing. Lalu ada juga pembahasan tentang copywriting untuk bisnis dan belajar copywriting yang baik. Nah, teman-teman yang udah join via Zoom, ini bisa langsung tanya-tanya sama Mas Harja via kolom Q&A di Zoom webinar, oke? Nah, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol sama Mas Harja Putra yang udah hadir di sini. Sangat istimewa, sudah meluangkan waktunya. Selamat malam Mas Raharja, piye kabare? Alhamdulillah, halo, selamat malam Mbak Bintang dan teman-teman yang terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kita malam kali ini. Gimana kabarnya nih Mbak Bintang? Yes. Kabarku Iya, api-api wae. siap. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah baik sih, physically gitu ya, tapi mentally bismillah. Bismillah, oke. Coba nih aku mau tanya sama Mas Raharja gitu ya. Udah bosan belum Iya, sama PPKM? semangat sih. Tetap semangat. Oh, masih tetap semangat ya? Tetap Bagus, semangat bagus. untuk mencari Kalau gitu, rezeki ya dari masa depan. alhamdulillah. Alhamdulillah ini nih semangat yang kita butuhin yang kayak gini-gini ya untuk menjemput cuan gitu ya. Salah satunya adalah Iya, dengan salah satunya adalah dengan mahir copywriting. Ini aku suka banget iya. ngelihat konten-kontennya Mas Raharja di Instagram gitu ya. Ternyata ajaib banget loh. Dari kata-kata itu bisa menjadi makna yang membuat orang lain itu tuh tergerak gitu ya. Entah untuk beli, entah Iya, untuk ngapa-ngapain. Padahal hanya kata-kata doang loh. Gokil kan? Aku pikir selama ini tuh kata-kata tuh harus didukung sama yang namanya suara. Tapi ternyata kata-kata juga bisa sekuat itu gitu ya. Nah, pengen tahu iya. dulu nih Mas Raharja nih dulu kuliahnya apa sih Mas? Aku penasaran deh kuliahnya apa. Kenapa akhirnya tertarik sama dunia copywriting? Oke, siap. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu waktu kuliah itu sekitar tahun 2010. Jadi masuk angkatan 2010 di jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Erlangga Surabaya. Nah,
Wuh. Akhirnya kenapa kok jadi tertarik nih ya dengan dunia copywriting? Karena ya dengan dunia copywriting kan ini dekat ya atau erat dengan kegiatan menulis. Sedangkan menulis itu jadi sebuah hobi buat saya sejak kecil, terutama dari kelas 3 SD. Udah suka mulai nulis tuh, yang namanya Wuh. nulis terkait entah itu tulisan dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahkan waktu itu kelas 3 SD saya pertama kali ngerti terkait bahasa asing. Dan bahasa asing yang saya tahu itu waktu itu ya, itu dari albumnya salah satu boy band yang booming banget tahun 2000 2000-an itu ya, yaitu Westlife. Nah, kebetulan kakak saya Wow. beli akhirnya saya coba tulis ulang liriknya, walaupun nggak ngerti itu artinya apa, yang penting saya tulis dulu di sebuah lembaran ini apa konco bergaris. Ya, tulis aja kayak gitu pula. Ditambah pula juga suka banget yang namanya membaca, sering banget ke perpustakaan untuk baca apa majalah Bobo itu waktu SD. Nah, Hmm. akhirnya pas waktu SMP itu jadi suka baca majalah olahraga, terutama apa balapan Formula One. Nah, dari situ udah sering banget ke perpustakaan ya. Selain karena pelayanan yang ramah, juga yang menjaga itu sangat ramah banget, menjaga perpustakaan terutama seperti itu. Nah, ditambah lagi lanjut ke SMA. Nah, waktu SMA ikut nih, ikut jadi salah satu tim yang ngisi konten di mading sekolah SMA waktu itu. Yang Hmm. mengordinir adalah guru bahasa Indonesia. Nah, Hmm. akhirnya sering sering tuh ngirim yang namanya cerpen, terus sering ngirim yang namanya clipping, ya clipping gambar atau dari majalah atau koran, itu sering banget ditempel di mading. Jadi ikutan Hmm. senang ketika ada orang yang senang baca cerpen yang saya buat, lalu sambil nungguin kalau saya lagi nggak bikin tuh kayak gimana. Ya, memang karena waktu itu dari SD sampai SMA itu akses internetnya jadi kurang banget. Karena ya tinggal di daerah pinggiran. Nah, waktu kuliah di Surabaya itu kan akses internet cepat banget. Akhirnya apa? Ketika kuliah, saya lebih fokus untuk apa? Untuk bagaimana sih fokus kepada yang namanya ilmu informasi. Bagaimana sih Hmm. mengelola, mencari hingga informasi itu mudah ditemukan oleh pengguna atau pembaca seperti itu. Akhirnya ikut pula ke organisasi. Nah, organisasi saya sering banget masuk di divisi informasi dan komunikasi. Saya bagian bikin tulisan, bikin konten itu, dan juga bikin desainnya pula. Nah, seperti itu. Itu di organisasi tingkat jurusan sekitar 2 tahun, ya, lalu tingkat universitas itu Hmm. sekitar 2 tahun pula, dan juga pernah masuk di organisasi yang namanya UNER Mengajar. Itu saya masuk ke Hmm. divisi humas. Lagi-lagi bagiannya adalah nulis konten ya di media sosial. Waktu itu yang lagi booming adalah di Facebook. Ditambah pula tuh yang namanya bikin publikasinya nggak cuma di media sosial, tapi juga di media cetak. Lagi-lagi mading, poster, dan lain sebagainya. Sering pula ikut yang namanya lomba karya tulis. Sering pula ikut yang namanya ini apa bikin poster, lomba desain poster. Kebetulan juga pernah juara 3, pernah juara 2 juga pernah, Hmm. tingkat jurusan, tingkat kampus, bahkan tingkat Jawa Timur pernah jadi juara 2 juga pernah yang diselenggarakan oleh suatu lembaga seperti itu. Lalu pas skripsi, saya bikin tuh yang namanya topiknya itu menganalisis yang namanya usability suatu website repository dari salah satu Yes. perguruan tinggi negeri di Surabaya. Nah, analisis ketergunaan atau usability itu erat kaitannya dengan dunia UI dan UX. Artinya apa? Jadi saya sudah terbiasa tuh, selain belajar teori terkait penulisan dan juga prakteknya, memang saya fokus di situ. Akhirnya ketika kerja, saya mulai tuh memberanikan diri ya kerja kerja lepas atau kerja independen sekitar bulan September 2015. Itu saya udah mulai kerja nawarin jasa saya ke ikut ini website freelance maupun ke teman-teman dekat. Nah, Hmm. dari situlah udah mulai terasa hingga membuat Hmm. saya tertarik nih. Bagaimana kalau saya sambil masuk ke sebuah perusahaan pernah, lalu pernah di startup juga pernah, hingga di agensi juga pernah. Nah, selain itu juga saya kembangkan di luar jam kerja, saya juga tetap lanjut freelance hingga sekarang memberanikan diri untuk kerja lebih independen seperti itu. Kurang lebih ya singkatnya seperti itu, walaupun nggak singkat-singkat banget ceritanya. Waduh.
Senang banget deh kalau dengar ceritanya dari Mas Raharja gini. Aku udah menduga nih kayaknya Mas Raharja di masa lalunya suka banget sama nulis gitu ya. Dan ternyata banyak banget pengalaman nulisnya gitu. Kayaknya sih kalau untuk menjadi copywriter itu emang harus suka nulis dulu ya Mas Raharja ya. Harus seneng Iya, dulu betul. sama menulis gitu dan Iya. bahasa gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Raharja nih yang kemarin yang tadi udah diceritain gitu ya, terus sampai akhirnya jadi seorang expert copywriting gitu ya, itu gimana ceritanya dari di agensi ini ya kalau nggak salah ya cerita-cerita tadi itu ya. Iya, oke, nah ceritanya kan yang ini ya, yang awal banget sekitar September 2015 secara Mm-mm, resmi lah, secara profesional menawarkan diri itu mm-mm, ikut di sebuah website freelance ya, dan mm-mm, kebanyakan dapat justru malah di luar itu, dapat dari mm-mm. kenalan, dari relasi ketika organisasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di sini masih ada yang Ya, kuliah, maka ya sebaiknya ikutlah organisasi, nanti dapat relasi dari orang-orang yang kita nggak akan tahu di masa depan apakah yes. akan membantu kita akan seperti apa. Nah dari situ sempat nih ya ada keraguan dari orang-orang sekitar menganggap bahwa ini profesi copywriter ini profesi ngapain sih? Copywriter Mm-mm. apa tukang fotokopi atau cuma kerjaan cuma nulis doang? Itu ya saya terus pernah pernah dianggap Iya, iya, iya. oh copywriter ya, oh ya tuh itu kerjanya tukang fotokopi itu ya. Ya saya sih ya sabar aja karena ya merintis ya seperti itu. Akhirnya masuk ke sebuah perusahaan teknologi ya, di perusahaan teknologi pun ini saya nggak cuma nulis doang. Jadi editor iya, jadi translator iya, jadi desainer iya. Ya walaupun saya bisa itu tapi ya saya terima sebagai pengalaman ya, pengalaman individu ketika awal banget berkarir. Tapi di luar Mm-mm. jam kerja, tetap saya kerja independen. Ada tawaran dari teman maupun dari situs freelance seperti Yes. itu. Akhirnya Wow. sampai sekarang ya, sekarang Mm. dengan berbekal pengalaman di startup pernah, di agensi pernah, akhirnya ya memberanikan diri untuk apa berbagi informasi. Niatnya memang ya saya berbagi informasi di Instagram itu karena memang ingin berbagi sesuatu yang Mm-mm. saya pelajari dan saya sukai seperti itu. Entah itu Yes. nanti ada untung atau enggak urusan belakang, itu saya anggap sebagai bonus aja. Wow, oke, oke. Ini semakin seru loh ngobrol-ngobrolnya sama Mas Raharja. Aku pengen menyapa dulu yang udah hadir di Zoom. Selamat malam, selamat bergabung. Kita masih di webinar kunci nih sekarang ngobrol sama Mas Raharja Putra, seorang copywriter, copywriting expert. Jadi kita akan ngobrol seputar ini dan juga yang sudah hadir di IG live-nya inspigo.id juga dan juga IG-nya kunci gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman banyak juga nih Mas Raharja yang masih bingung gitu. Kok kayaknya banyak banget istilah-istilah gitu. Kayak content writing, terus copywriting itu bedanya apa sih gitu ya. Mungkin boleh dijelasin nggak nih sama Mas Raharja biar kita dapat pencerahan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Bintang. Jadi sebenarnya antara copywriting ya dan juga content writing ini Mm-mm. saling melengkapi. Nah, kalau dari segi pengertian nih, saya ambil pengertiannya dari buku ya, karya Ya. Rob Bowdery. Ini judulnya Basic Advertising Copywriting. Beliau mengatakan bahwa copywriting itu sebagai proses kreatif ya untuk menulis teks yang digunakan dalam materi periklanan atau materi publisitas. Publisitas itu maksudnya Mm-mm. adalah penyiaran atau tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas. Biasanya bentuknya dalam media cetak ataupun media digital. Kalau media cetak nih, misalkan yang lagi viral banget tuh ya, yang ada rame-rame dari warna merah dan warna kuning ya, itu salah satu contoh dari publisitas. Ya. Tulisan yang terngiang-ngiang ketika baca tiga kata itulah yang disebut dengan copy. Teksnya Yes. disebut copy, tekniknya disebut copywriting, Hmm. penulisnya disebut copywriter. Nah, Hmm. biasanya kalau copywriting itu identik banget dengan kegiatan untuk membujuk orang, jadi ya Membujuk. biasanya itu membujuk ya, Mm-mm. membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan banyak Yes. banget, nggak cuman untuk melakukan pembelian, juga bisa berkomentar pun bisa banget. Dan intinya lebih pakai bahasa yang persuasif. Sering banget dipakai untuk tujuan komersial. Nah, content writing itu kebalikannya.
Kalau content writing lebih ke proses menulis teks yang memang tujuannya ya itu untuk mendidik, menghibur. Bentuknya Mm-mm. dalam tips, trik, dan itu bisa dipublikasikan di media sosial maupun di website seperti itu. Nah, kalau content writing lebih ke non Oh, oke. komersial. Ibaratnya nih, kalau orang udah beli ya, udah beli karena terbujuk ketika membaca sebuah copy. Nah, orang tersebut kan jadi beli. Nah, untuk merawat pembeli itu, untuk kita mengedukasi, yaitu mengedukasi dengan konten writing. Seperti itu. Biar apa? Biar mereka nggak Mm-mm. merasa dijualin doang nih, tapi juga dikasih tips dan trik untuk apa? Untuk Mm-mm. melakukan sesuatu, untuk merawat mungkin produk yang Mm-mm. dibeli. Katakanlah mungkin beli sepeda motor. Nah, dikasih tips dan trik, Yes, baik itu melalui email maupun langsung melalui chat pribadi boleh banget. Nah, kegiatan itulah I yang see. disebut content writing. Jadi antara copywriting dan content writing itu saling melengkapi, ibaratnya pasangan lah seperti itu. Mhm, mhm. Jadi saling melengkapi seperti roti dan selai nanas kali ya? Iya betul. Kenapa selai nanas? Kenapa nggak meses? Oke, jadi berarti kalau copywriting itu bisa jadi kayak headline-nya, lalu content writing itu adalah isi yang menjelaskan si copywriting-nya itu. Kurang lebih seperti itu kali ya, Mas Raharja ya? Maaf Iya nih kalau betul. sotoy. Kalaupun bentuk kontennya ya, bentuk kontennya, konten kalau di penulisan konten atau istilahnya konten writing itu dalam bentuk selain tadi ya artikel, tips dan trik juga terkadang Ya, dalam bentuk ebook. Nah, ebook oke. tutorial lalu ada yang namanya email bulletin nih, dikasih tahu ada Yes. promo dan lain sebagainya. Dan lain Mhm, sebagainya kalau untuk contoh copywriting. Nah, biasanya nih penggunaannya banyak banget iklan di media sosial, di mhm. media cetak maupun media digital, banyak banget contohnya. Mhm, mhm. Oke, oke. Nah, ini aku cukup terpesona gitu ya sama prestasinya Mas Raharja gitu ya, yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun, itu 39.000 followers dan 17.000 followers hanya dalam 2 bulan pertama beroperasi di Instagram lewat konten copywriting yang menarik gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Raharja sendiri gitu ya, itu Ya, seberapa pengaruh sih sebetulnya copywriting sama performa suatu bisnis gitu? Apakah ada studi kasus nih yang bisa diceritain sama teman-teman yang udah hadir di sini? oke. Jadi kalau terkait pengaruh ya, tentu ada banget, bahkan pengaruhnya sangat kuat. Ibaratnya nih, copywriting itu sebagai cara suatu brand untuk berkomunikasi dengan audiensnya. Nah, antara brand dan si Mm-mm. audiens ini itu terhubung dengan apa? Dengan jembatan. Yes. Jembatan inilah ibaratnya sebagai copywriting. Nah, tapi karena sebagai jembatan kita nggak bisa asal-asalan nih, asal-asal bikin jembatan nggak bisa. Kita Mm-mm. perlu serius bikin jembatan biar kalau Betul. kita berkomunikasi, ketika kita mengomunikasikan sesuatu itu lancar. Ibarat mobil dari satu tempat ke Mhm. tempat yang lain, mau melewati jembatan itu jadi nyaman, nggak ada jalan yang berlubang. Lalu ketika jembatannya itu kena badai, itu jadi kokoh. Nah, komponen utama dari pembentuk jembatan ini atau copywriting ini adalah yang namanya komunikasi dan juga bahasa. Karena ya copywriting itu sebagai cara kita berkomunikasi melalui tulisan. Beda antara komunikasi kita dengan lisan dan juga tulisan. Mm-mm. Kalau Mm-mm. misalkan lisan kan kita boleh nih nggak beraturan. Ketika kita Mm-mm. ngomong nggak harus melakukan dengan pakai bahasa yang lebih kaku. Tapi kalau Mm-mm. tulisan kita harus belajar yang namanya tata bahasa. Suka atau benci ya, mau ataupun menolak ya, kita harus belajar yang namanya bahasa itu. Bahasa yang digabung Ya. dengan komunikasi. Apakah itu cukup? Belum. Mm-mm. Masih ada komponen lain seperti apa? Psikologi yang namanya apa si pembaca atau calon konsumen, belum lagi ditambah terkait dunia bisnis, selling, marketing dan branding. Jadi luas banget, nggak bisa kita remehkan karena memang sedalam ini. Seperti itu, pengaruhnya memang kuat banget nih, terutama karena apa? Mm-mm. Karena tujuannya untuk menyeimbangkan antara sisi komersial dan sisi non komersial seperti itu. Apalagi sekarang ya era media sosial, bagi bisnis seperti dipaksa antara mau ataupun nggak mau ya harus mengikuti perkembangan atau tenggelam seperti itu. Mm-mm. Yes, yes. Nah,
Jadi copywriting yang baik itu yang seperti apa Mas Raharja gitu? Apakah dia copy yang singkat atau makin sedikit itu makin Mhm. bagus gitu ya? Oke, siap. Jadi kalau copywriting yang baik ya, copywriting yang baik itu seharusnya ditulis dengan yang namanya etika. Nah, etikanya seperti apa? Yang pertama adalah ditulis dengan jujur, benar, dan bertanggung Mm-mm. jawab. Ketika mengungkapkan sesuatu, contohnya fitur dan manfaat, itu nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dikurangin, dan nggak ada yang dilebih-lebihkan. Tapi ya, benar apa adanya. Itu syarat yang pertama. Buat apa? Buat etika. Walaupun etika ini bukan sebuah hukum yang positif ya, tapi bagaimana sih kita memperbaiki cara kita menulis. Kalau kita menulis dengan etika yang baik dan benar, urusan hasil kita serahkan pada yang maha kuasa. Karena itu memang ranahnya yang maha kuasa. Tugas kita ya cuma bikin proses dengan cara yang baik dan benar seperti itu. Nah, yang poin kedua itu ialah bersaing secara sehat. Artinya pas bikin sebuah kalimat itu nggak Mm-mm. menyenggol brand lain secara langsung maupun secara nggak Mm-mm. langsung berupa ciri-ciri warna tertentu. Istilahnya kalau bikin konten Mm-mm. ya, bikin konten tulisan itu nggak langsung head to head, kelihatan nyindir banget. Nah, ini perlu dihindari seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak Oke. merendahkan dan tidak membawa unsur yang namanya suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahaya nanti Mm-mm. bisa menimbulkan perpecahan. Walaupun Mm-mm. itu bisa banget ya, bisa banget menarik perhatian daripada si pembaca. Tapi ya kalau caranya nggak baik, ya buat apa seperti itu. Nah, output atau keluaran dari copywriting itu adalah tulisan. Sedangkan outcome-nya atau hasil itu berupa apa? Berupa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan Mm-mm. sesuatu bisa komentar, bisa engagement, pembelian, dan lain sebagainya. Yang sering dilihat adalah, yang saya amati pula adalah ketika belajar copywriting nih, kebanyakan orang itu langsung lompat dari copywriting ke outcome, ke hasil atau jangka panjang. Harusnya memfokuskan dulu ke outputnya yang berupa keluaran atau jangka pendek, lalu baru nanti memikirkan atau pasrah terkait yang namanya outcome, hasilnya. Jadi beda antara Mm-mm. output dan outcome seperti itu. Oke, wah ini banyak banget loh insight yang dikasih sama Mas Raharja. Padahal kita baru berapa menit pertama nih memulainya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga sudah banyak yang hadir di Zoom, di webinar, dan juga yang udah ada di IG Live. Tapi nanti kita akan bacain pertanyaan yang sudah terpilih, jawabannya apa. Nah, sebelumnya kita pengen dengerin dulu penjelasan dari Mas Raharja nih. Kalau copywriting itu kan untuk iklan nih khususnya cenderung beda gitu ya Ya. dengan nulis untuk blog, artikel gitu. Nah, kalau kita nulis untuk bisnis gitu ya, pasti ada yang namanya brand voice gitu ya yang perlu Iya. diperhatikan. Nah, apa sih yang perlu diperhatiin nih dan gimana caranya biar brand voice ini bisa tersalurkan dengan baik gitu, Mas Raharja, dengan kopi yang udah kita buat ya? Siap. Terima kasih Mbak Bintang. Jadi brand voice nih ibaratnya itu sebagai kepribadian suatu merek. Contohnya Mm-mm. ya, misalkan parfum pria punya kepribadian ini teman-teman harus tentukan di awal. Kalaupun nanti di tengah jalan itu pengen diganti, ya terserah nggak masalah. Yang penting perlu ditentukan. Contohnya parfum pria, kita harus Mm-mm. bikin kepribadian apa sih yang cocok dengan parfum pria ini. Misalkan Yes. kita bikin kepribadian yang pertama itu terlihat maskulin. Nah, Mm-mm. maskulin ini digambarkan dengan apa? Dengan desain pula. Antara desain dan teks itu saling berkaitan. Ibaratnya ya, selain pasangan antara copywriting dan content writing, pasangannya lagi ya ini visual berupa desain. Jadi ketika Mm-mm. menulis yang menandakan kesan maskulin itu bentuknya ya, kalimatnya pakai bahasa slang, bahasa prokem atau bahasa gaul itu untuk urusan ya, untuk urusan bikin konten di media sosial. Nah, lalu ada pula nih karakter yang kedua, kita ingin nunjukin bahwa karakter produk ini itu cenderung cerdas. Nah, cerdas dari apa? Dilihat ketika bikin kalimat itu ada istilah-istilah ya yang dibuat atau ditulis lalu dijelaskan dengan cara yang sederhana, bikin orang yang sebelumnya jadi nggak tahu, ternyata jadi tahu istilah itu karena dijelaskan dengan cara sederhana, jadi Mm-mm. terlihat cerdas. Ditambah lagi nih Yes. kalau pengen bikin kepribadian yang tegas. Nah,
kepribadian tegas kalau dalam kalimat bisa dilihat penggunaannya berupa penegasan di kata-kata atau di kalimat tertentu yang biasanya ditandai dengan huruf tebal atau garis garis Mm-mm. bawah seperti itu dan penggunaan huruf balok. Jadi kelihatan ada ketegasan di situ untuk Mm. menunjukkan poin-poin yang dianggap penting seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi selain ini terkait brand voice, nah ada pula di bawahnya brand voice ada yang namanya tone of voice. Ibaratnya kalau brand voice kepribadian, Hmm. tone of voice itu Ya. cara kita lagi ngomong, bikin tulisan, ya itu bergantung dengan situasi dan kondisi, bergantung dengan siapa sih kita lagi ngomong. Misalkan pas lagi Mm-mm. berduka ya, pas kita berduka lagi ada hari berkabung nasional seperti itu. Yang sebelumnya kita kalau bikin konten biasa, pakai bahasa gaul. Nah, tapi pas kondisi berduka, kita pakai bahasa yang lebih formal untuk Yes. menghormati kondisi itu. Begitu pula pas hari nasional, kita pakai bahasa yang lebih formal seperti itu. Pun melihat pas kita lagi membalas sebuah komentar, ini dari siapa sih? Oh ternyata dikomentari oleh menteri misalkan ya. Kita tentu pakai bahasa yang Mm-mm. lebih halus, lebih sopan dan bedanya itu antara brand voice dan tone of voice. Oke, waduh, luar biasa. Ini kita penasaran juga nih kira-kira ya, Mas Raharja gitu. Kan banyak gitu ya tips tentang copywriting yang beredar di timeline media sosial kita gitu. Sebetulnya gimana sih formula khusus gitu yang biasanya Mas Raharja pakai untuk menyusun sebuah copy? Soalnya aku taunya metodenya cuma Aida-Aida itu doang. Mungkin Mas Raharja punya tips gitu ya, formula khusus yang biasanya dibuat gitu. Kalau misalnya lagi ngelihat timeline di punya Mas Raharja itu kan menarik-menarik gitu ya, gitu. Kalau kita baca itu kayaknya kok Ya, eye catching gitu. Nah, itu ada formula khususnya nggak sih? oke, siap. Nah, terkait formula yang sering banget saya pakai itu, nama formulanya MAS atau MPS. M-nya itu Mm-mm, berupa apa? Berupa masalah. Jadi teman-teman harus mm-mm, tahu nih, masalah apa ya yang sedang dirasakan oleh calon konsumen. Jadi bikin sebuah mm-mm, daftar. Misalkan teman-teman jualan yang mana produk hijab. Ketahui masalah apa mm-mm. sih yang sering banget dialami oleh calon konsumen. Misalkan pas beli Oke. hijab itu warnanya cuma gitu-gitu doang. Antara foto dan produk nyata nggak sama. Itu dibikin daftar seperti itu. Lalu Mm-mm. yang kedua, ya ini terkait A. Ya, yang tadi kan M itu masalah, yang kedua Ah, A. A-nya apa? Agitasi. Nah, setelah tahu masalah tadi, agitasi. ya, diagitasi atau dihasut, dikomporin lah ibaratnya seperti itu. Oh, Nah, biar apa? Biar merasakan bahwa, oh ternyata saya punya masalah ya. Punya masalah yang nanti bisa berakibat jangka panjang. Dan yang terakhir dikasih yang namanya solusi. Contohnya nih, kayak gini misalkan, penerapannya ya. Ini mm-mm, ada contoh produk layanan servis mobil. mm-mm, Nah, kalau pas bikin formula seperti ini, dari yang pertama tadi M jadi masalah. Bikinlah sebuah headline ya. Misalkan bentuknya headline itu ada dua, antara kalimat pertanyaan atau pernyataan. Nah, kalau dalam bentuk kalimat tanya, contohnya seperti ini. Apakah mobilmu sering mogok tiba-tiba saat berangkat ke kerja? Nah, hasutlah ya mm. dengan kalimat yang menggambarkan hal itu. Padahal 30 menit lagi kamu ada komunikasi dengan klien. Wah, makin bingung kan? Udah apa sering mogok tiba-tiba 30 menit lagi ada jadwal meeting dengan klien. Lalu kasihlah solusi Mm-mm. dengan kalimat seperti ini. Tenang, tarik nafas sebentar dan segera hubungi Mekar Servis Mobil untuk datang menyelamatkanmu. Mm. Klik link di bawah ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi runtut tuh dari Oke. headline, lalu ada isi dan bagian terakhir. Dan ini terkait struktur ya. Kalau ini kan formula. Nah, Mm-mm. strukturnya itu yang pertama ada headline, ya headline atau judul. Sebaiknya kalau bikin headline atau judul maksimal 14 kata. Semakin pendek semakin bagus. Itu Mm-mm. 14 kata. Nah, kalau 14 14 kata kata. ya maksimal itu maksimal maksimal 14 kata, semakin pendek semakin bagus seperti itu. Nah, Hmm. bentuknya bisa pakai kalimat tanya ataupun pernyataan seperti itu. Macamnya banyak banget kalau terkait headline ya.
Nah, setelah headlight itu ada yang namanya struktur kedua, itu namanya body copy, bagian isi. Nah, Mm-mm. ditutuplah dengan bagian closing. Bagian closing ini isinya banyak banget. Ada testimoni, ada di bagian itu sampai apa? Ajakan bertindak. Istilahnya itu call to action. Ngajak orang untuk diarahkan kemana sih? Ngeklik sebuah link, menghubungi nomor WhatsApp, ataupun berkomentar. Nah, itu harus runtut seperti itu, dimasukkanlah ke Yes. formula tadi. Simple kok, pakai formula MAS ini atau MPS. P-nya itu Mm-mm. provokasi, ya sinonimnya agitasi seperti itu. Tinggal nanti Mm-mm. teman-teman praktek nih, silakan. Dan Mas Raharnya juga suka kasih praktek loh di Instagramnya, suruh Hmm, isi titik-titik gitu kan. Oke, akan iya. selalu diingat formula MPS atau MAS-nya gitu ya. Nah, sekarang aku pengen tanya juga nih Mm-mm. sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Gimana sih proses atau tahapan yang harus dilakukan nih Mas Raharja sama seorang copywriter apabila dalam suatu project itu dibutuhin beberapa copy Mm-mm. dengan key message yang sama untuk audiens yang beda-beda. Nah, loh. Oke, siap. Nah, ini terkait dengan audiens ya. Perlu diketahui pula nih ya, kalau yang namanya audiens ini punya tipe yang berbeda. Kalau Mm-mm. berdasarkan market temperatur, itu kurang lebih ada 4 tipe. Tipe audiens yang berbeda. Yang pertama adalah cold market, artinya dingin ya, karena sikapnya masih dingin. Kita Mm-mm. perlu berkenalan dengan mereka, kita perlu PDKT dengan mereka, yang mereka itu belum Mm-mm. tahu kita siapa. Kita perlu mengenalkan diri kita ke mereka. Kalau mereka tertarik, itu bagus. Kalau nggak tertarik, walaupun itu target kita, ya berarti ada sesuatu yang kurang seperti itu. Mungkin cara PDKT kita Oke. yang keliru, seperti itu. Jadi yang tadi cold Oke. market yang pertama dari mereka yang belum tahu kita itu seperti apa. Lalu kalau mereka tertarik, Mm-mm. nah mereka jadi yang namanya warm market. Ya, market yang Mm-mm. lebih hangat. Mereka udah mulai tertarik nih, tertarik kenal dengan kita lebih lanjut, akhirnya mulai Mm. mendengar penjelasan kita. Kita punya sesuatu apa sih yang bisa membantu mereka keluar dari masalah mereka seperti itu. Nah, Yep. ketika kita udah jelasin seperti ini, ternyata mereka semakin tertarik. Akhirnya apa? Mereka jadi yang namanya hot market. Mereka siap nih Mm. menjalin hubungan yang lebih serius. Seperti itu. Mhm. Akhirnya apa? Mereka tertarik untuk melakukan pembelian. Ketika mereka deal di sini dan beli produk dari kita, dan mereka ternyata puas. Ketika mereka puas dan merekomendasikan produk kita, oh ternyata produk dan layanan brand ini bagus banget loh. Akhirnya mereka apa? Jadi yang namanya build market, market yang mandiri banget. Kalau seperti ini, tentu penanganannya berbeda. Nah, kalau cold market, kita Mhm. bisa bikin yang namanya pakai ya. Kalau kita ingin menyebarkan produk kita ke banyak orang, bisa pakai cara organik dan juga cara berbayar, tinggal dipilih. Kalau nggak punya budget ya kita pakai cara organik. Kalau udah punya budgetnya banyak nih, ya udah iklan aja. Entah itu iklan di FB Ads, Instagram Ads, ataupun apapun itu. Baik itu cetak maupun non cetak seperti itu. Nah, kalau web market kita perlu tarik dengan konten apa? Konten yang lebih menjelaskan lebih lanjut produk yang kita tawarkan. Berupa apa? Kalau punya fitur dan Mhm. manfaat. Contohnya kalau jualan hijab nih, misalkan hijabnya punya fitur atau Yes. spesifikasi bahan, ini bahan hijab ini ya dibikin atau pakai benang yang diimpor dari Korea. Nah, dijelaskan manfaatnya apa sih, kok pengen banget ya kok bikin hijab dengan bahan benang ini dari Korea seperti itu. Ternyata punya manfaat. Mhm. Ketika Mhm. dipakai di luar ruangan seharian itu jadi nyaman banget, nggak terasa Mhm. berkeringat, rambutnya jadi nggak gampang lepak seperti itu. Bahkan apa? Bahkan bisa merangsang pertumbuhan rambut dengan lebih lambat seperti itu, jadi cepat. Nah, ini mungkin keunggulan ya sebagai contoh aja. Apakah dari sini cukup? Ya. Belum belum cukup. Udah ngejelasin fitur, manfaat, tinggal ditambah lagi satu lagi. Ini menjelaskan kondisi ideal, kondisi yang akan dirasakan ketika si calon konsumen tadi merasakan manfaat. Kalau cuma dijelasin fitur, oh ini ada benang Mhm. ataupun ada katun yang diimpor dari Korea, udah dijelasin, ditambah manfaat, lebih enak dipakai seharian walaupun di luar ruangan, kan timbul nih, serasa timbul di benak si calon konsumen.
Ya, terus kenapa? Mm-mm. Kalau pakai fitur dan manfaat itu jelaskanlah dengan kata penghubung. Ya, salah satu kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata sehingga. Sehingga apa? Mereka bakal Mm-mm. jadi apa? Sehingga kamu bisa lebih produktif. Nah, ketika bekerja atau kamu lebih tampil percaya diri ketika bertemu dengan banyak orang, nggak perlu khawatir, lebih tenang ya ketika menghasilkan sesuatu. Jadi itu kata kuncinya sehingga, kata penghubung. Apakah sehingga aja? Banyak. Ada selain sehingga ada alhasil, oleh karenanya, oleh akibat itu dan lain sebagainya, banyak banget, tinggal nanti dicari ya yang namanya kata penghubung yang menandakan sebab dan akibat dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus gimana dong ya, Mas Raharja, caranya kita tahu Mm-mm. kalau kopi yang udah kita bikin itu cukup efektif atau berhasil gitu? Mm-mm. Cara ngukur keberhasilannya gimana? Nah, oke, siap. Kalau terkait ini ya, kalau terkait berhasil atau enggaknya, kita perlu nih menarik yang namanya yang tadi. Ya, menarik yang tadi itu terkait bahwa kita perlu tahu Heeh. outputnya. Ya, outputnya daripada copywriting itu adalah tulisan. Jadi Yes. kita harus memastikan nggak ada yang namanya salah tik atau Mhm. typo istilahnya. Nggak ada itu, nggak ada typo atau salah tik. Karena apa? Karena ada yang namanya salah tik atau typo itu bikin orang nggak fokus. Ketika udah nyaman membaca kalimat dari awal sampai akhir, ternyata di tengah-tengah kok ada yang namanya Pulau Jawa. Oh, bukan, bukan. Jadi lebih ke di tengah-tengah ada kata-kata yang lebih nggak enak didengar atau typo, kan Bikin bikin orang orang jadi mikir salah nih, fokus kok ya. typo ada, iya jadi salah fokus, jadi ada jeda di situ. Nah, untuk Mhm. menghindari itu kita harus tahu nih yang namanya penulisan yang baik dan benar. Kita harus cross check. Bagaimana cara men cross check? Setelah bikin tulisan, Oke. silahkan dibaca pakai suara yang lantang Mhm. sambil dirasakan per Mhm. kalimat. Misalkan membaca bagaimana sih formula apakah yang ada, lah kan terasa nggak enak. Pakai Mhm. suara, Mhm. ibaratnya seperti itu. Kalau diibaratkan dalam sebuah hubungan, kalau kita pengen pengen tahu nih, pengen tahu perasaan kita pengen mengungkapkan perasaan kita, yang ngomong, jangan cuma diem aja. Untuk bikin orang menebak-nebak kan nggak bisa ya. Ngomong kalau suka, kalau cinta ya ngomong. Kalau ibarat dalam hubungan, jangan cuma diem-diem aja seperti itu. Jadi ungkapkan, biar nanti kalau ada salah-salah bakal kelihatan seperti itu. Lalu kalau ada orang yang mendengar, nah, orang yang mendengar tulisan kita itu bakal bagus. Kalau orang yang ikut mendengarkan pas kita baca untuk mengoreksi itu, mereka akan ikut merasakan pula, apakah ternyata udah pas, apakah ternyata ada yang kurang. Nah, cara-cara menganalisis seperti ini nggak ada alat bantu. Kita harus pakai Mhm. cara manual. Jadi kemampuan berbahasa itu kita harus pahami benar, ya. Walaupun Mhm. sekadar ya, cuma untuk jualan aja. Walaupun untuk jualan aja ya hal-hal dasar perlu dipelajari. Misalkan membedakan antara di yang digabung dengan di yang dipisah. Nah, itu kan sering Waduh, banget dilihat. Ya, penulisan antara dia yang sering banget. digabung dan dia yang dipisah sering banget, yang menandakan nih kalau dia yang dipisah itu menandakan tempat. Nah, Mhm. kalau menandakan tempat ya berarti dipisah, selesai seperti itu. Nah, kalau Mhm. kalau seperti ini tentu tinggal ditambah hal yang lain untuk terkait ejaan, untuk tanda titik, bahkan tanda koma pun bisa mengubah makna dari suatu kalimat. Nah, seperti itu. Betul. Jadi penting banget dipahami. Ini terkait output. Nah, terkait outcome, hasil jangka panjang. Ini juga bergantung dengan jangka panjang yang tadi. Jadi jangka panjangnya apa? Copywriting perlu diseimbangkan dengan visual. Visual dalam bentuk gambar maupun video. Lalu ditambah pula dengan apa? Dengan hal-hal yang lain terkait traffic. Trafiknya seperti apa? Apakah tahu? Yes. Misalkan nih, bikin copywriting untuk poster iklan reklame, tapi dipasang di tengah hutan, yang ngapain? Siapa yang baca? Jadi harus tahu tempat seperti itu. Selain itu ya, selain yang tadi terkait traffic, juga penawarannya seperti apa sih? Apakah benar-benar menggiurkan? Apakah benar-benar Mhm. produknya ini memang punya keunikan? Karena kalau produknya nggak punya keunikan, ya, kalaupun dibikin copywriting yang bagus banget, nanti malah jatuhnya nggak enak. Cenderung apa? Cenderung bikin orang pengen melebih-lebihkan, yang mana nanti malah berakibat jadi ketidakjujuran.
Nah, ini perlu dihindari. Mm-mm. Dan yang terakhir adalah komponennya adalah selalu ingat untuk sebelum dan sesudah bikin copywriting, usahakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk perusahaan hasil kita pasarkan dengan yang di atas, tugas kita cuma bikin proses atau copywriting dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi jadi copywriting, output baru ke outcome. Outputnya sebaiknya ya Mm-mm. hindari untuk langsung melompat ke outcome, tapi dari copywriting langsung ke output baru ke outcome. Jadi setahap demi setahap. Semoga bisa membantu. Yeay, oke oke. Terakhir nih Mas, buat pemula gitu ya yang baru mau jadi copywriter, harus mulai belajar dari mana dulu gitu dan apa kira-kira latihannya? Oke, siap nih bagi teman-teman ya yang semua masih pengen belajar yang copywriting. Tentu yang pertama harus suka nulis, harus itu wajib. Ya, harus Mm-mm. suka nulis dan suka membaca. Karena apa? Untuk menjadi penulis yang baik, kita perlu menjadi pembaca yang baik. Seperti itu. Mm. Walaupun cuma jualan aja, tetap kita perlu suka yang namanya membaca. Nah, kalau jualan, membacanya apa? Lihat tuh kompetitor, diamati. Apakah ada sesuatu yang bisa kita tiru dan kita modifikasi seperti itu. Jadi membiasakan diri untuk apa? Untuk membaca dan menulis. Menulisnya tentang apa? Tentang Yes. topiknya nih. Terkait topik yang disukai dan dikuasai. Yang disukai dan dikuasai. Lalu Mm-mm. tulislah di media publikasi seperti blog ya ataupun media sosial. Tapi kok malu misalkan, ya nggak apa, ditulis di buku catatan ataupun diketik di laptop, nggak ada masalah. Simpen tuh, konsisten menulis, katakan untuk belajar. Dari hari pertama sampai hari ke-30 katakan. Setiap hari bisa dinaikkan ya batas untuk kita menulis. Misalkan hari pertama pengen nulis 100 kata. Mm-mm. Nah, hari kedua pengen Yes. nulis yang namanya 200 kata. Begitu pula selanjutnya, tinggal nanti dibandingkan antara hari pertama dan hari 30. Jika memang di konsisten ini ya, dilakukan ini, nanti dilihat, pasti akan kelihatan hasilnya. Jika, Mm-mm. ada jikanya nih, jika apa? Jika mau memperbaiki yang namanya pengetahuan terkait apa? Ketata bahasaan, seperti itu. Mm-mm. Oke. Wah, belajar nulis sama bahasa itu is a must gitu ya. Waktu itu aku juga belajarnya gara-gara Twitter nih, Mas Raharja. Kan Twitter tuh terbatas ya Iya. karakternya. Aku harus menulis satu message gitu kan, tapi dengan karakter yang terbatas. Akhirnya ya udah utak-atik, utak-atik, utak-atik. Contoh aja salah satu latihannya. Oke, sekarang kita mau jawabin pertanyaan nih Mas Raharja karena dari tadi udah Oke, ngobrol-ngobrol, siap. udah banyak pertanyaan bagus-bagus yang masuk dari teman-teman malam ini dari Zoom webinar dan juga tadi aku mau hai-hai dulu sama yang udah hadir di IG live kita. Kita masih berlangsung nih ngobrol-ngobrol sama Mas Raharja Putra, seorang copywriting expert. Pertanyaan pertama datang dari Rafliansyah. Gimana caranya kita punya portofolio sebagai copywriter yang bagus saat melamar kerja sebagai copywriter specialist? Ini kan pasti butuh portofolio dong untuk mendukung biar dipanggil interview gitu ya. Kalau menurut Mas Raharja gimana nih? Biar Oke, punya siap. portofolio sebagai copywriter yang Nah, siap. bagus gitu gimana? Oke, siap. Salah satu cara yang bisa dilakukan dan yang pernah saya lakukan adalah bikin studi kasus terkait suatu Wow. perusahaan yang ingin kita lamar tuh. Studi Oh. kasus misalkan kita ingin melamar di Mm-mm. perusahaan yang jualan tas katakan. Nah, kita studi kasus dari apa? Dari media sosialnya atau di website. Cari Wow. sebuah konten yang sekiranya perlu diperbaiki. Misalkan ada typo, atau Mm-mm. ternyata ada pilihan kalimat yang nggak jelas. Nah, Mm-mm. itu teman-teman bisa kumpulkan tuh konten mana sih yang ingin diperbaiki, Mm-mm. tapi kalau diperbaiki ada dasarnya. Mm-mm. Berdasarkan teori dari siapa itu Mm-mm. nanti tinggal dilihat. Mm-mm. Oh, ternyata ada kesalahan framing atau kesalahan pembingkaian kalimat. Nah, lalu apa? Buatlah dalam bentuk misalkan PPT bisa Mm-mm. banget, perbaiki dengan cara itu. Nah, kalau udah diperbaiki seperti itu, nanti akan dilihat, oh ternyata ini yang melamar niat banget ya, niat banget sampai bikin studi kasus. Akhirnya apa? Kalau bikin studi kasus kan berarti kita harus mengenali produk itu. Mm-mm. Sebelum kita masuk pun kita udah mengenali. Nah, nanti jadi nilai
tambah atau nilai lebih di situ. Oh, ternyata niat banget ya. Tinggal apa? Tinggal nanti kita pasrahkan. Apakah ini memang nanti rezekinya di sini, ataukah ternyata di tempat lain? Tinggal nanti apa? Tinggal dipraktekkan. Setiap produk pasti punya keunggulan dan punya keunikan masing-masing seperti itu. Nah, selain dari studi kasus ini, bisa pakai nih. Nah, pakai apa? Dari iklan-iklan jadul yang sekiranya bisa diperbaiki lagi atau direka ulang. Nah, cari aja tuh poster iklan jadul atau bisa mampir di IG saya. Udah saya pernah bahas tuh iklan jadul yang copywriting-nya bagus. Ada pula yang copywriting-nya itu unik. Nah, itu bisa diperbaiki lagi seperti Mm-mm. apa? Buat apa? Buat portofolio tambahan seperti itu. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Ini kayaknya kalau kayak gini sih langsung ini ya, langsung dipanggil interview ya. Langsung sama user. Oke. Nah, ini aku mau lanjut lagi dari Kinanti Ramadhani nanya gitu ya. Kata Kak Raharja, Kak Raharja. Jadi copywriter ini harus belajar psikologi. Aspek dari psikologi apa sih yang harus dipelajari copywriter? Wah, sampai copywriter harus belajar psikologi ya. Iya, nah oke. Terkait psikologi ini tentu cukup dasar aja. Jadi nggak perlu sampai dalam banget, nggak perlu, cukup dasarnya aja. Seperti apa? Contohnya nih, orang kan ketika berpikir itu ada tiga komponen berdasarkan tiga bagian otak. Nah, ada orang-orang nih, tipenya itu tipe-tipe fear. Artinya orang-orang itu yang untuk melakukan suatu tindakan itu bisa distimulus atau bisa didorong berdasarkan Mm-mm. ketakutan mereka. Mereka itu pengen terbebas dari apa sih? Ingin terhindar dari apa? Nah, itu tipe yang pertama. Artinya apa? Kalau bikin headline, contohnya seperti ini. Perhatian khusus untuk kamu yang ingin terhindar, ya, ingin terhindar dari kulit wajah yang mudah berjerawat. Ada kata-kata terhindar dari. Nah, cocok untuk orang-orang yang tipe seperti ini, tipe fear. Nah, yang kedua ada tipe-tipe kin. Artinya apa? Orang-orang ini ya untuk distimulus untuk melakukan suatu tindakan itu jika apa? Jika dikasih tahu keuntungan, keuntungan atau janji manis. Kalau kamu beli Mm-mm. ini nanti kamu akan mendapatkan ini dan ini. Itu contohnya misalkan kalau hijab ya. Kalau misalkan hijab contohnya, kalau kamu beli ini kamu bakal mendapatkan potongan harga. Nah, potongan harga 50% untuk pembelian kedua dan ketiga. Contohnya seperti itu. Pokoknya ingin mendapatkan keuntungan. Ini tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga, orang-orang yang terstimulus untuk melakukan suatu tindakan. Karena apa? Karena hal-hal yang berbau logis. Nah, erat Mm-mm. kaitannya dengan apa? Dengan angka. Kalau teman-teman pernah lihat iklan nih, contohnya misalkan iklan seperti ini, 8 dari 10 dokter ya, dokter kecantikan di Indonesia merekomendasikan produk ini. Nah, itulah salah satu contoh. Contoh untuk apa? Untuk menstimulus, untuk menarik perhatian orang yang suka hal-hal yang berbau logis itu. Jadi tiga bagian ini perlu dipahami seperti itu. Jadi nggak sampai psikologi yang mendalam banget, nggak perlu. Jadi yang dasar banget kita perlu pahami seperti itu. Biar apa? Biar kita tahu nih cara berpikir mereka seperti apa. Apakah fear, dia atau Mm-mm. logik. Jika ini saling digabungkan dalam sebuah tulisan bisa banget. Tinggal salah satu komponen aja yang ingin ditonjolkan bagian mana. Seperti itu. Semoga bisa Mm-mm. membantu dan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wow, wow, wow. Jadi ternyata kita harus bisa membaca seperti apa sih jalan pikiran orang gitu. Ada tipe-tipenya tadi ada fear, ada logic gitu. Ada tiga ya tadi ya. Yang satu tadi apa Mas? Fear, logic, dan Fear, gain, dan logik. oh fear dan Fear, logic. Oke, gain, dan logik. yes. Fear, Oke, gain, dan logik. Ya, tiga. oke, mantap. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Andini Sanurul Kirana nih gitu ya. Ada nggak sih Ya. tips riset yang bagus dan baik? Kadang suka stuck nih di materi yang itu-itu aja. Terima kasih sebelumnya. Iya, jadi kayaknya materinya mungkin ini ya, recycle ya. Iya, siap, siap. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Nah, dalam copywriting, salah satu skill yang teman-teman perlu pelajari adalah skill. Skill apa yang erat kaitannya nih?
dengan kemampuan untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh orang biasa. Ibaratnya seperti kayak detektif. Nah, Mm-mm. ditambah pula apa? Kemampuan kepo ala wartawan. Nah, bagi teman-teman nih, teman-teman cewek misalkan, sering banget kepoin entah itu mantan pacar atau pacarnya, stalking lah sebagai stalking. Skill Mm-mm. stalkingnya kan pasti jago banget kalau urusan cewek. Nah, itu tinggal dimanfaatkan untuk copywriting. Untuk mencari ide dari mana? Coba lihat, teman-teman lihat website dari suatu brand yang punya namanya mailing list. Subscribe lah email langganan itu. Nanti kan Mm-mm. pasti dapat tuh email entah itu harian, mingguan atau bahkan bulanan. Kumpulin email promosi itu. Nah, hindari tuh kalau misalkan merasa ini resi nih, emailnya jualan doang, promosi doang. Tunggu dulu. Kalau pengen niat belajar copywriting dalam, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya email ya, email berlangganan email dari suatu produk. Entah itu produk yang brandnya besar, menengah atau bahkan Mm-mm. kecil. Yang penting punya website dan kita bisa berlangganan emailnya. Kumpulkanlah itu sebagai perpustakaan kita untuk mencari ide dan kita bisa yang Hmm. namanya amati, tiru dan modifikasi. Harus Modifikasi. modifikasi. Ya, itu penting banget. Itu dari email aja. Nah, kalaupun dari yang lain bisa pakai nih, ada website namanya swipe.co. Mm-mm. Nah, ini tapi kumpulan ya, kumpulan istilahnya iklan atau copywriting tapi dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia belum ada website Mm-mm. yang ngumpulin seperti ini belum ada. Jadi tetap teman-teman harus pakai Mm-mm. cara yang tadi bisa banget. Itu kalau cara yang sering saya Yap. pakai. Ngumpulin atau daftar email berlangganan dari suatu brand. Enak nanti tinggal diulik-ulik. Oh ternyata bahasanya kayak gini. Ya oke, dicatat, diamati, tiru, dan dimodifikasi. Itu. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, aduh ini banyak banget loh tips-tips praktis dari Mas Raharja yang dibagikan malam hari ini gitu ya. Ada satu pertanyaan terakhir nih Mas Raharja yang Siap. ditanyain Muhammad Hawazun nanya, hal apa yang Mas Raharja lakuin nih ketika deadlock idenya? Ini soalnya bener-bener ganggu banget. Terima kasih Mas. Oke. Siap. Setuju, Terima ini kayak kasih. pertanyaan semua orang deh. Oke, jadi kalau sistem kerja saya itu, saya pakai nih aplikasi ya. Aplikasi itu, karena saya pakai sistem operasinya pakai Linux, itu ada aplikasi namanya Pomates, pakai Z di belakang. Itu saya pakai alat, Mm-mm. ini memang untuk teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro bukan yang ini ya, yang ada apa brand yang lain itu bukan, tapi Pomodoro. Pomodoro, bukan kebalik bukan. Pomodoro. Itu kita fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit seperti itu. Fokus 25 menit, lalu istirahat 25 menit. Ini otomatis dari aplikasi ini. Nah, istirahat 5 menit untuk apa? Untuk sekedar jalan-jalan atau jalan-jalan di sekeliling tempat kita kerja. Entah itu keluar ruangan, sambil lihat yang hijau-hijau misalkan. Yang hijau tentu pepohonan ya, bukan yang lain, bukan. Gitu. Nah, itu cara saya. Nah, sambil jalan, sambil ya Mm-mm. istilahnya kayak stretching. Stretching atau pelunturan ketika 25 menit fokus. Nah, udah selesai dari 5 menit nih. Lah, nanti fokus lagi 25 menit lagi. Ya, 25 menit yang kedua, nanti ada istirahat yang kedua, 5 menit kedua. Nah, 25 menit yang ketiga. Nah, 20 menit yang ketiga ini nanti ada istirahat jedanya kurang lebih 15 menit. Mm-mm. Bisa pakai ya ini melihat sesuatu yang disukai. Entah itu nonton, misalkan hanya sebatas melihat TikTok, bisa banget buat refreshing. Ya mungkin Mm-mm. ada apa? Ada hal yang kita alihkan dari fokus kerjaan itu. Sekedar Mm-mm. jalan-jalan di sekitar tempat kita kerja, ya, entah itu melihat taman ataupun yang lainnya, itu bisa banget. Yang penting lakukan sesuatu yang disukai. Kalau suka ngopi ya, ngopi dulu 5 menit bisa. Kalaupun suka membaca, boleh banget setelah itu, dan semoga membantu. Terima kasih. Oke, iya 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 benar-benar. Kadang-kadang kita suka lupa ya kalau misalnya lagi stuck tuh kita harus stop, berhenti dulu dan kita lakukan apa Ya, yang betul. kita sukain dulu. Mungkin dari sana ide-ide jadi muncul dan mengalir lagi gitu kan. Oke, Ya.
Mas Raharja, sorry banget nih Mm-mm. karena malam hari ini seru sekali pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mau nambah lagi boleh? Oh, boleh, 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 silakan. Boleh. Oke, oke. Baik ya. Webinar kunci kali ini diperpanjang sampai jam 12 malam. Oke Boleh, ya. ayo. Oke, oke. Ini nggak cukup soalnya kalau kuliah ini ada Hmm. kayaknya 10 SKS kalau kuliah ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Anon, tapi katanya mari kita panggil tuh bagus Alessandro, asik. Apakah ada perbedaan antara membuat copywriting untuk Instagram dengan platform media sosial dan media cetak lainnya? Oke, this is very good question gitu ya, karena Oke, sekarang kan orang siap. banyak juga menggunakan platform sosial media kan ya, khususnya Mm-mm. Instagram gitu. Ini ada bedanya nggak sih copywriting untuk Instagram dengan platform media sosial lainnya atau media cetak lainnya? Siap. Oke, siap. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Nah, bedanya nih, copywriting di media cetak dan media digital, itu kalau di media cetak, itu cenderung kalau kita bikin kalimat itu satu arah. Nah, kalimatnya satu arah. Contohnya misalkan, kalaupun ini ya bikin baliho reklame, contohlah bikin produk untuk sepatu, bikinlah headline, tapi nggak ada kalimat ajakan. Kalau kamu suka dengan produk ini, silahkan berkomentar di bawah reklame, kan nggak ada. Jadi satu arah aja. Kayak apa? Mm-mm. Kayak misalkan headline yang ada di koran. Jadi satu arah aja. Nggak ada kalimat ajakan untuk berkomentar langsung di situ. Biasanya Mm-mm. cuman ada kayak ajakan buat ngeklik seperti itu. Jadi kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan calon pelanggan kita. Sebaliknya kalau media digital, kita bisa lebih interaktif dengan mereka. Kita bisa langsung mengajukan sebuah pertanyaan ataupun kalimat ajakan ya untuk berinteraksi. Apakah kamu punya kendala ketika melakukan pembelian produk sepatu ini? Silakan yuk diskusi atau DM aja. Nah itu, jadi kita bisa menerima dan menanggapi langsung daripada apa komentar dari Mm. audiens atau calon pembeli produk kita. Itu jadi arahnya tulisan itu kalau media digital ya itu interaktif. Kalau media cetak itu satu arah aja. Semoga bisa Mm. membantu dan terima kasih. Oh, oke. Kita pegang prinsipnya dulu aja kali ya, Mas Raharja. Jadi kalau sosial media itu interaktif, kalau media cetak itu one way. Iya betul sekali. Oke, last question, last but not least. Ini juga pertanyaan Ya. yang mostly brand itu suka banget cara yang Mm-mm. seperti ini gitu ya. Soft selling gitu. Gimana caranya tetap jualan tapi itu soft selling gitu ya. Ini pertanyaan dari Anon, tapi mari dipanggil saja Agnia Salsabila. Gimana sih caranya bikin kopi yang persuasif tapi masih soft selling? Is that possible, Mas Raharja? Oke, oke, siap. Jadi salah satu teknik ya berjualan itu salah satunya selain hard selling ada juga yang namanya soft selling. Selain soft selling Mm-mm. ada storytelling, ada pula covert selling. Nah, Yes. covert selling itu lebih tersembunyi. Nah, kalau soft selling itu lebih halus. Kita pancing nih, misalkan kita pertama-tama kasih tahu berupa tips, tips sesuatu, tapi di akhir ada ajakan untuk berjualan seperti itu. Contohnya nih misalkan 7 tips ya, 7 tips untuk menaikkan berat badan dengan cepat dan tepat. Mm-mm. Nah, lalu dijelasin di kalimat selanjutnya berupa jika kamu memang tertarik, kalau kamu punya kendala, ini loh 7 cara untuk menaikkan berat badan. Di poin ke-7 itu dikasihlah yang namanya kalau kamu pengen lebih cepat gunakan produk ini. Cuman sayang, ini produknya Oke. ada batasan diskon untuk 10 orang tercepat. Jadi udah enak baca dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oke. 7 kasih produknya. Jeder. Dikasih tahu pula urgensi. Cuman sayang, produknya Mm-mm. ini terbatas untuk 10 pembeli tercepat. Kalau kamu terus menunda, Oke. ya nanti bakal kehabisan loh produknya ini. Terus kapan kamu mau meningkatkan berat badanmu? Yuk segera klik link di bawah ini. Itu caranya. Contohnya, salah satunya pakai cara seperti itu. Semoga bisa Siap. membantu. Terima kasih. Oke, aduh, benar-benar materi daging wagyu nih malam hari ini dari Mas Saharja Putra.
Putra, seorang copywriting expert gitu ya. Thank you so much nih Mas Raharja. Tapi mungkin boleh terakhir buat teman-teman yang udah hadir Ya, di Zoom webinar dan juga di IG Live, mungkin boleh dikasih satu apa ya, mungkin message buat mereka tentang copywriting ini gimana kira-kira Mas Raharja? oke. Iya, siap. Jadi pesan saya buat teman-teman yang berkenan hadir malam ini adalah ingat bahwa copywriting adalah tentang proses atau cara kita untuk menulis dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan etika yang tadi saya jelaskan. Untuk urusan hasil, ya Mm-mm. serahkan pada yang di atas, pada yang maha kuasa. Jadi untuk kita menyerahkan itu, kita perlu memperbaiki cara kita menulis dengan Mm-mm. cara yang sebaik-baiknya. Dan semoga dengan cara yang baik ini, ingat ya, bahwa hasil tidak akan mengkhianati yang namanya proses. Kalau enggak Ya. sekarang, ya bakal nanti seperti itu. Segera membantu Hmm. dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, entah itu ucapan ataupun tindakan yang lainnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Mas Raharja. Sehat selalu, sukses terus bersama mycopy.id-nya. Thank you so much. Nanti Ya, kita terima ketemu kasih Mbak lagi Tia. ya. Iya, Oke, ini gak iya. kerasa banget loh, udah hampir sejam nih teman-teman kita ngobrol tentang pentingnya copywriting untuk bisnis yang long lasting. Plastik. Mudah-mudahan habis ini, habis mendengarkan Mas Raharja, bisnisnya teman-teman, karirnya juga long lasting. Amin. Sekali lagi Amin. thank you banget Mas Raharja udah banyak berbagi di Diskunci episode 9 kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat ilmu yang didapat. Dan buat yang mau menonton ulang atau baru join di tengah-tengah, tenang aja, jangan sedih, Alfonso. Kenapa Alfonso? Karena materi ini nantinya akan bisa diakses kembali di aplikasi Kunci dan aplikasi Inspigo. Oke, saya Bintang Cahya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Stay safe and stay Waalaikumsalam. healthy.